Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM, LPPL, Radio Suara Madiun. Bersama saya Deka, inilah Madiun This Week selengkapnya. Giat tinjau lapang melalui goes yang dilakukan Wali Kota Madiun Maidi berlanjut. Nah, kali ini Wali Kota beserta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah meninjau lapak UMKM, sunatan massal, hingga kerja bakti. Sebelumnya Wali Kota juga meresmikan Kampung Tangguh Semeru berbasis mikro di Kelurahan Kanigoro. Wali Kota Madiun Maidi bersama Forkopimda serta OPD terkait kembali melaksanakan goes bersama pada Jumat 5 Maret 2021. Selain menjadi sarana yang dinilai efektif untuk olahraga dan menjaga kebugaran di kala pandemi, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan kota. Pada kegiatan tersebut, Wali Kota mengunjungi area Stadion Wilis, terutama pos polisi di bagian barat stadion. Kemudian perjalanan berlanjut ke Taman Agrowisata Ngrowo Bening untuk memantau pertumbuhan tanaman. Wali Kota mengatakan pembangunan yang ada harus memiliki fungsi ganda, seperti pos jaga polisi di kawasan Stadion Wilis. Selain mempermudah anggota untuk bertugas, lokasi tersebut juga akan menjadi pengaman tambahan untuk stadion saat ada acara. Pada kesempatan itu, Wali Kota juga berkunjung ke SDN Negeri 1 Klegen. Mantan Sekretaris Daerah Kota Madiun ini mengapresiasi guru-guru yang ada di sekolah untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan bangunan sekolah juga terawat. Selain Stadion Wilis dan Ngrowo Bening, kegiatan goes juga diisi dengan pengecekan lapak-lapak UMKM kelurahan. Perjalanan pun berakhir di area Ngebrak Josenan. Di lokasi ini, Wali Kota memimpin pembukaan lahan untuk dijadikan sarana fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh warga. Ini jalur sepeda kilometer 25. Ya, nanti ini akan lewat tepi bantaran itu semuanya sampai Ngebrak itu dari bantaran itu turun mampir sini, setelah mampir sini langsung kembali lagi ke naik lagi. Ini nanti akan menjadi rute yang cukup bagus ini. Jadi tahun yang lalu sudah kita siapkan pasiban, lampu, taman sudah. Tinggal ini meramaikan untuk ekonomi. Insya Allah ini akan segera akan kita. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi kembali menggelar kegiatan bersepeda pagi bersama Forkopimda dan OPD. Namun, tak seperti agenda goes biasanya, pada kegiatan kali ini orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga meresmikan Rumah Sunat Kajibani Jumat 5 Maret 2021. Dalam giat peresmian Rumah Sunat Kajibani di Ruko Slamet Riyadi itu juga dilaksanakan penghitanan terhadap 5.000 anak yatim dan kurang mampu secara bertahap di Kota Madiun. Wali Kota berharap program ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan, hitan merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat ditunda. Mantan Sekda Kota Madiun itu berharap tidak ada warga Kota Madiun yang kekurangan, bahkan menunda hitan dengan alasan kekurangan biaya. Untuk itu, Wali Kota siap membantu warga yang ingin hitan namun terkendala biaya. Ya, kegiatan hari ini, pagi hari ini saya dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, teman-teman OPD, diundang Pak Andri meresmikan Rumah Sunat Kajibani. Melaunching, ada jatah 5.000 anak, ya, yatim-yatim piatu bisa ke sini, bisa sunat. Kelihatannya sunatnya enak ya, enak, tidak seperti dulu, luar biasa, bagus sekali. Dengan kondisi-kondisi ini maka kegiatan sosial di dalam masyarakat yang sudah berjalan tidak hanya dari pemerintah tetapi pihak-pihak swasta, dermawan semuanya berjalan. Ini menandakan bahwa semua kegiatan-kegiatan ini sudah menyentuh
kita demi kesuksesan anak-anak bangsa ini ke depan. Rumah Sunat Kajibani memberikan layanan hitan modern. Selain alat-alat yang canggih, juga tidak menimbulkan rasa sakit. Wali kota yang sempat memantau jalannya penghitanan bagi anak-anak pun memberikan apresiasi. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Peran serta masyarakat dalam pengendalian COVID-19 cukup tinggi di Kota Madiun. Hal itu dibuktikan dengan hadirnya satu lagi Kampung Tangguh Semeru, KTS, di Kota Pendekar. KTS berbasis PPKM Mikro kali ini berada di lingkungan RW 11 dan 12 Kelurahan Kanigoro, Kartoharjo. Kampung Tangguh ini diresmikan Wali Kota Madiun Maidi pada Senin 1 Maret 2021. Menurut orang nomor 1 di Kota Madiun itu, hadirnya Kampung Tangguh tersebut menandakan antusias masyarakat Kota Madiun cukup tinggi dalam rangka mengerem COVID-19. Apalagi fasilitas yang disiapkan cukup lengkap. Dalam Kampung Tangguh ini sudah menjalankan fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan. Fasilitas yang disiapkan diantaranya 20 kamar ruang isolasi, mobil siaga, 8 dokter dan 2 perawat, hingga kolam lele, patin, gurame, dan nila untuk urusan ketahanan pangan. Selain itu, terdapat omah guyub untuk urusan musyawarah hingga posko KTS itu sendiri. Wali Kota menambahkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian COVID-19 memang penting. Karenanya, pemerintah terus berupaya mendorong masyarakat agar turut bergerak. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia terkait intervensi berbasis lokal yang juga disambut antusias masyarakat. Untuk PPKM Mikro kedua ini antusias masyarakat untuk ngerem COVID luar biasa. Sehingga arahan Pak Kapolres, Pak Dandim, itu semuanya sudah ditindaklanjuti di lapangan. Masyarakat berlomba-lomba untuk membuat kampung Semeru Mikro PPKM yang kedua ini berlomba-lomba. Artinya berlomba-lomba untuk ngerem COVID ya, untuk mengerem COVID. Sehingga saya dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, kita keliling, kita cek satu persatu kekurangannya apa kita sempurnakan. Masyarakat berlomba-lomba membuat kampung tangguh untuk menjaga lingkungannya, menjaga warganya dari COVID-19. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Vaksinasi COVID-19 terus berjalan di Kota Pendekar. Vaksinasi tahap kedua dengan sasaran pemberi pelayanan publik itu sampai pada petugas kepolisian dan juga TNI. Sementara itu, RSUD Kota Madiun memiliki alat tes cepat molekuler atau TCM guna pendeteksian COVID-19. Alat yang dihadirkan melalui sistem kerjasama operasional itu juga sudah mulai difungsikan. Jangan kemana-mana, informasi tentang usaha straps masker dan pestisida dari Kenikir kami hadirkan setelah yang satu ini. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap kedua bagi petugas pelayanan publik terus berlanjut. Mulai Senin, 1 Maret 2021, jajaran Polres Madiun Kota mengikuti kegiatan penyuntikan vaksin untuk meningkatkan imun tubuh terhadap virus corona. Proses penyuntikan vaksinasi berlangsung di Klinik Bayangkara, Jalan Sumatera, Kota Madiun. Sekitar 800 anggota kepolisian di Kota Pendekar telah terdaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pelaksanaan vaksinasi bagi aparat penegak hukum ini ditargetkan selesai dalam waktu 3 hari. Untuk vaksin kita kebetulan dibagi di beberapa titik, ada di Puskesmas, kemudian khusus yang 3 kecamatan wilayah Madiun Kota, di Klinik Bayangkara, dan di beberapa Puskesmas. Tapi 2 kecamatan yang wilayah kabupaten, yaitu Kecamatan Jiwan dan Sawahan,
kebetulan diterima juga atau difasilitasi untuk pelaksanaan vaksinnya di wilayah kabupaten dilaksanakan di Pendopo. Sebelum disuntik vaksin, para peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan, yakni untuk mengetahui tekanan darah dan penyakit penyerta lainnya. Setelah dinyatakan lulus screening, baru peserta diperbolehkan menjalani vaksinasi. Kepada anggota Polres Madiun Kota, Dewa menghimbau agar tetap mematuhi aturan protokol kesehatan meski telah menjalani vaksinasi, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Dr. Deni Uriani berharap vaksinasi dapat berjalan lancar. Ya, kita harapkan untuk yang pertama ini setidaknya pertengahan Maret mudah-mudahan sudah selesai. Gitu ya. Nanti yang pertama, nanti vaksin yang kedua, setelah 14 hari vaksin yang pertama kan kita vaksin lagi. Selain pemeriksaan kesehatan sesuai standar, Dinkes PPKB juga menambahkan pemeriksaan penyakit tidak menular. Layanan ini diharapkan mampu membantu tugas polisi sebagai pelayan masyarakat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Vaksinasi COVID-19 tahap kedua bagi petugas pelayanan publik akhirnya sampai kepada jajaran TNI Angkatan Darat di Kota Madiun. Atas perintah Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa dan Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Suharyanto, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi jajaran TNI Angkatan Darat berlangsung serentak Selasa, 2 Maret 2021. Vaksinasi COVID-19 bagi jajaran TNI Angkatan Darat salah satunya berlangsung di Rumah Sakit Detasemen Kesehatan Tentara DKT, Jalan Pahlawan, Kota Madiun. Sebanyak 100 anggota Korem 081, Dirot Sahajaya Madiun, dan 303 anggota Kodim 0803 Madiun mengikuti penyuntikan vaksin untuk mencegah penularan virus corona. Kepala Rumah Sakit DKT Madiun, Mayor CKM Dr. Kartika Sudrajat Budi menjelaskan, proses vaksinasi mulai dari mengisi absensi, registrasi secara online, screening untuk mengetahui penyakit dan kelainan lainnya, lalu baru dilakukan vaksinasi. Terakhir, pihaknya melakukan observasi untuk mengetahui ada atau tidaknya dampak setelah vaksin. Ya, hari ini kami dari Kesehatan Angkatan Darat atas perintah Bapak Kasat, Bapak Panglima Kodam 5 Brawijaya melaksanakan secara serentak vaksinasi COVID-19 untuk penegak disiplin protokol kesehatan dan tracer para Babinsa yang merupakan garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 di Angkatan Darat. Kegiatan vaksinasi COVID-19 juga turut dipantau secara langsung oleh Komandan Kodim 0803 Madiun, Letkol Infantri Edwin Charles. Dirinya berharap penyuntikan vaksinasi COVID-19 ini bisa meningkatkan imun anggotanya, serta menambah kepercayaan diri dalam menjalankan tugas, khususnya bagi Bintara Pembina Desa atau Babinsa yang bertugas di lapangan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk saat ini sementara fokus ke Babinsa yang melaksanakan langsung tugas tracer di lapangan dan dalam rangka penegakan disiplin COVID-19 khususnya di daerah Madiun dan baik kota maupun kabupaten. Dan nanti insya Allah kedepannya juga ada seluruhnya juga akan melaksanakan kegiatan vaksin 19 ini. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya mempercepat penanganan COVID-19 di wilayahnya. Hal ini salah satunya dilakukan dengan menyediakan alat tes cepat molekuler atau TCM di RSUD Kota Madiun. Forum Group Discussion atau FGD pengoperasian alat TCM di rumah sakit tersebut berlangsung dengan dihadiri Wali Kota Madiun Maidi pada Rabu 3 Maret 2021. Dengan adanya alat TCM ini akan semakin mempermudah uji spesimen, sehingga lebih cepat mengetahui hasil seseorang positif atau negatif terinfeksi virus corona. Wali Kota Madiun Maidi mengungkapkan bahwa pengadaan alat ini dilakukan dengan sistem kerjasama operasional dengan pihak ketiga. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan Pemkot Madiun melakukan tracing setiap pekan. Rata-rata sebanyak 200 orang kontak erat dites untuk mengetahui penularan COVID-19.
Selain itu, Wali Kota juga mengimbau masyarakat untuk melakukan tes secara mandiri. Alhamdulillah COVID bisa kita rem pelan-pelan, tapi kita 3T-nya, salah satu stressingnya kita masif. Karena kita sudah punya alat sendiri, khususnya orang Kota Madiun ya, harus cepat terdeteksi. Itu yang kita harapkan pada saat itu. Tapi untuk Kota Madiun, kerjasama pemerintah daerah, Pak Direktur, sudah mengupayakan adanya PSO, alat PCR. Hari ini sudah mulai jalan, sehingga standar WHO kalau 1/1000, rata-rata Kota Madiun 1 minggu 200. Itu sudah kita pulakan seperti itu. Harapan kita kalau bornya rumah sakit dengan isolasi itu 48, berarti kalau masih ada yang sakit, segera terdeteksi, segera kita sembuhkan. Dengan pola-pola seperti ini, insya Allah Kota Madiun ini yang terlambat tidak ada. Sementara itu, Kepala Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Kota Madiun, Dr. Klorentin Konika menjelaskan bahwa alat TCM di RSUD Sogaten ini mampu mengetes 4 sampel secara bersamaan. Durasi waktu yang dibutuhkan sekitar 55 menit. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pandemi COVID-19 juga bisa menghadirkan peluang, seperti usaha strap masker yang dilakukan warga Kelurahan Ororombo ini. Dari usahanya tersebut, pundi-pundi uang dihasilkan. Sementara itu, pelajar SDN 03 Klegen berhasil membuat pestisida berbahan dasar tanaman kenikir. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Memakai masker setiap hari sejak awal pandemi ternyata tidak hanya membuat proteksi diri. Lebih dari itu, sejak munculnya kebiasaan bermasker, banyak juga lahir inovasi-inovasi. Salah satunya, strap masker atau kalung masker yang terbuat dari berbagai jenis bahan yang saat ini tengah ramai dipasarkan. Stephanie Roselin adalah salah satu pengrajin strap masker yang saat ini sedang naik daun. Meski terbilang baru di dunia pembuatan strap masker berbahan manik-manik, mahasiswi semester 6 salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya ini tiap harinya tak pernah sepi job. Dalam sehari, dirinya bisa menerima pesanan strap masker 5 hingga belasan pesanan. Tak heran jika hal tersebut juga menambah tebal pundi-pundi gadis berusia 20 tahun tersebut. Menurutnya, pembuatan strap masker tak cukup sulit. Yang terpenting adalah niat dan ketelatenan. Ide awal membuat strap masker bermula saat dirinya ingin membeli strap masker di salah satu seller. Lalu dirinya berpikir untuk membuat sendiri strap masker tersebut. Hingga kini ia menekuni bisnis pembuatan strap masker. Lebih lanjut, Stephanie juga mengatakan, alat-alat yang perlu disiapkan untuk membuat strap masker juga tidak sulit. Hanya perlu menyiapkan senar, gunting, tang, dan manik-manik. Membuat dan menjual strap masker dilakukannya untuk mengisi waktu luang saat perkuliahan secara daring. Dari hasil keuletannya itu, banyak orang yang tertarik untuk membeli strap maskernya. Dalam memasarkan produknya, Stephanie memanfaatkan media sosial, sehingga pelanggannya tak hanya berasal dari Kota Madiun, tapi melainkan dikenal warga hingga luar kota, seperti Tulung Agung, Surabaya, dan Jakarta. Tak hanya berjualan online, dirinya juga memanfaatkan hari Minggu paginya di sekitar Bundaran Taman Praja. Terkait isu apakah menggunakan strap masker aman atau tidak, Stephanie juga selalu memberikan edukasi kepada para pembelinya agar selalu mencuci strap sehabis dipakai atau dibersihkan dengan menggunakan disinfektan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan agar virus tak menempel di strap yang digunakan seusai beraktivitas di luar rumah.
Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Keberadaan tanaman kenikir di sekitar kita tak hanya bisa dimanfaatkan sebagai tanaman konsumsi saja. Di tangan siswa-siswi SD Negeri 3 Klegen, tanaman yang biasa digunakan sebagai lalapan itu diubah menjadi pestisida atau zat yang digunakan untuk mencegah hama pada tanaman. Untuk mengubah tanaman kenikir menjadi sebuah pestisida cukup mudah. Hal yang perlu dilakukan pertama ialah memetik daun kenikir yang sudah siap diolah, yakni dengan memilih daun yang sudah tua. Setelah itu, tanaman kenikir dihaluskan dengan menumbuk atau memblender daun sebanyak 500 gram. Kemudian, siapkan lidah buaya dan air 1 liter. Sebelum diaplikasikan pada tanaman, pestisida kenikir didiamkan selama 1 malam. Hal itu bertujuan untuk memaksimalkan hasil pestisida kenikir. Ketika akan diaplikasikan, saring larutan tersebut dengan dicampur air dengan perbandingan 1 hingga 2 liter air. Untuk penyemprotan, dapat dilakukan selama 2 kali dalam 1 minggu. Kepala Sekolah SD Negeri 3 Klegen, Sutinah, menuturkan, inovasi tersebut tercipta karena di lingkungan SD Negeri 3 Klegen terdapat kebun kenikir yang cukup subur. Maka dari itu, untuk menumbuhkan cinta lingkungan, pihaknya memilih inovasi tersebut. Selain itu, pembuatan inovasi itu juga dalam rangka menuju adiwiyata mandiri. Maka dari itu, Sutinah terus mendorong siswa-siswinya untuk terus dapat meningkatkan karakter cinta lingkungan dengan memanfaatkan beragam tanaman yang ada di sekitar lingkungan. Di lingkungan SD 03 Klegen ini kita punya kebun kenikir, sehingga kita memanfaatkannya untuk membuat pestisida sehingga nanti tanaman-tanaman yang lain tidak akan terkena hama, Mbak. Jadi kita sudah pertama adalah meningkatkan karakter berbudaya cinta lingkungan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di SD 03 Klegen. Kedepannya dari sekolah menghimbau kepada anak-anak agar anak-anak tetap mencintai lingkungan, kemudian tanggap kepada lingkungan, apa manfaat, apa kerugian, keuntungan daripada keanekaragaman hayati yang ada di sekolah kita untuk menuju adiwiyata mandiri. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Puluhan KTP elektronik atau eKTP rusak atau invalid dimusnahkan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Pemusnahan ini dilakukan setiap hari untuk menghindari penyalahgunaan. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispenduk Capil Kota Madiun, Pujo Suprantio menjelaskan, rata-rata per hari ada 50 eKTP yang dimusnahkan. KTP yang dimusnahkan dikarenakan pemiliknya sudah mendapatkan yang baru atau karena meninggal dunia, jadi sudah tidak terpakai. Ada beberapa alasan warga berganti KTP, misalnya pindah alamat atau berganti status, dan juga foto di KTP sudah berbeda dengan wajah orang aslinya saat ini. Pujo menambahkan, pemusnahan eKTP rusak atau invalid ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 470.13/1176/SC tentang penatausahaan KTP elektronik rusak atau invalid. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, kemudian Dispenduk Capil membuat berita acara pemusnahan. KTP yang lama harus dimusnahkan biar tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang lain. Misalkan kalau KTP orang yang meninggal tidak dibakar, bisa digunakan untuk misalkan dapat bansos atau bisa dipanggil dalam pilkada itu
banyak KTP itu digunakan seperti itu, makanya kita bakar. Pujo menjelaskan, saat ini stok belangko KTP elektronik di Dispenduk Capil lebih dari cukup. Untuk itu, proses perekaman masih terus berjalan, termasuk pelayanan terhadap masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke kantor Dispenduk Capil atau usia yang sudah sangat tua. Dari total penduduk wajib ber-KTP di Kota Madiun, ada sekitar 200 orang yang belum mempunyai e-KTP. Dalam hal ini, Dispenduk Capil Kota Madiun terus menindaklanjuti agar seluruh masyarakat yang sudah wajib ber-KTP bisa memiliki kartu tanda kependudukan berbasis elektronik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pengelola parkir baru di Kota Pendekar, CV Navalintang Mukti, mengadakan acara syukuran demi kelancaran serta keselamatan mengemban tugas dalam hal pelayanan kepada masyarakat Kota Madiun. Berlokasi di Taman Sumberwangi, Senin 1 Maret 2021, acara syukuran dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi. Dalam prosesi yang sederhana namun hikmat itu, Wali Kota berharap layanan jasa parkir di Kota Pendekar semakin baik ke depannya. Dalam sambutannya, Wali Kota Maidi menjelaskan bahwa untuk mengemban tugas pelayanan, juru parkir harus mengedepankan sopan santun. Menurut Wali Kota, kesopanan merupakan modal penting dalam pelayanan. Sektor pariwisata tidak akan berkembang pesat tanpa ada dukungan dari sumber daya manusia di dalamnya. Apalagi, Kota Madiun merupakan jujukan untuk wisata bagi daerah lain di sekitarnya. Wali Kota juga berpesan agar nantinya dalam pengelolaan jasa parkir, para juru parkir mampu meningkatkan keamanan, baik terhadap kendaraan maupun pengunjung, sehingga semakin meningkatkan rasa nyaman bagi para wisatawan. Jadi hari ini pengelola parkir di Kota Madiun ada peralihan baru. Karena kota ini adalah kota menjadi kota wisata Jawa Timur bagian barat. Yang kita layani tidak hanya orang Kota Madiun saja, tapi yang kita layani itu ada 8 kabupaten, kotanya hanya Madiun. Kurang lebih 7,5 juta. Harapan kita, teman-teman ini sudah kita latih, kita didik, etika dan sebagainya, insya Allah akan bisa dijalankan pada waktu dia membina jukir-jukir yang ada di Kota Madiun. Dengan jukir yang ramah, dengan jukir yang bagus, dengan jukir yang sopan santun, ini insya Allah bahwa orang yang akan datang di Madiun itu justru semakin banyak dan semakin menarik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kegiatan bernuansa religi yang dilakukan Wali Kota Madiun Maidi juga terus berjalan, mulai sholat Isya berjamaah hingga peresmian masjid di Kelurahan Wajirejo. Kegiatan juga sebagai ajang silaturahmi dan sarana serap aspirasi warga. Sebagai salah satu bangunan cagar budaya di Kota Madiun, Masjid Kuno Kuncen tak lepas dari perhatian Wali Kota Madiun Maidi. Dalam kegiatan sholat Isya berjamaah yang berlangsung pada Rabu 3 Maret 2021, Wali Kota mengajak warga sekitar untuk mengembangkan bangunan cagar budaya Masjid Kuncen. Wali Kota Maidi menjelaskan usulan-usulan dari masyarakat akan ditampung untuk meningkatkan daya tarik wisatawan terhadap Masjid Kuncen. Menurut mantan Sekda Kota Madiun itu, Pemkot juga telah mempersiapkan upaya pengembangan masjid di Kelurahan Kuncen tersebut, yakni dengan menggandeng ahli cagar budaya, sehingga kedepannya dapat diharapkan Masjid Kuncen bisa semakin menjadi jujukan wisata, serta memberikan manfaat bagi warga sekitar. Dalam upaya pengembangan itu, Wali Kota telah mengumpulkan area potensial untuk menjadi ikon wisata. Harapannya, ke depan Masjid Kuncen bisa menjadi salah satu pusat wisata religi di Kota Madiun. Selain membahas upaya pengembangan masjid, pada kesempatan itu Wali Kota juga memberikan apresiasi terhadap warga Kuncen. Hal ini tak lain karena tingginya kesadaran warga sekitar terhadap pandemi COVID-19, sehingga Kelurahan Kuncen menjadi daerah yang paling sedikit penularan virus tersebut. Satu-satunya kelurahan yang zero itu adalah Kuncen. Di sini ada masjid cagar budaya, sehingga
kita sembahyang bersama, doa bersama, dan memberikan arahan-arahan bahwa walaupun zero, disiplin protokol kesehatan harus sangat-sangat ditingkatkan. Perkembangan masjid ini ke depan, ini kita sampaikan tujuannya apa. Karena masjid ini adalah masjid yang berdiri tahun 1586. Ini semua cagar budaya akan saya pertahankan, akan saya benahi, tapi tidak meninggalkan bekas cagar budaya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi menghadiri peresmian Masjid Samsul Huda di Jalan Mardikarya, Kelurahan Mojorojo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Selasa 2 Maret 2021. Pada kegiatan tersebut, Wali Kota juga didampingi oleh Kepala OPD dan Camat Taman. Peresmian rumah ibadah itu berlangsung setelah Wali Kota dan para jamaah melaksanakan sholat Isya bersama. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengajak masyarakat untuk meramaikan masjid. Menurut Wali Kota, bangunan masjid yang bagus tidak akan ada manfaatnya jika tidak digunakan oleh jamaah. Lebih lanjut, Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk mendoakan pembangunan kota. Wali Kota mengatakan, kelancaran jalannya pemerintahan dan pengembangan Kota Madiun selama ini tak lepas dari doa para warga, terutama ustadz, kiai, dan tokoh agama lainnya. Dengan doa dari masyarakat, diharapkan program yang disusun Pemkot Madiun bisa semakin bermanfaat dan tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota juga membagikan bingkisan berupa sembako kepada warga di sekitar masjid secara simbolis. Total ada 100 paket yang dibagikan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun terus mendorong sekolah untuk mendapatkan akreditasi perpustakaan. Untuk itu, pendampingan terus dilakukan, khususnya bagi sekolah yang tahun ini akan mengikuti seleksi akreditasi 2021. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, Eni Yuwanawati menjelaskan, tahun ini ada 13 sekolah yang akan mengikuti seleksi akreditasi. Rinciannya 7 lembaga SD dan 6 lembaga SMP. Tahun ini penilaian dilakukan secara virtual karena ada pandemi COVID-19. Hal ini harus dimanfaatkan oleh peserta. Maka, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun melakukan pembinaan agar memberikan hasil yang maksimal. Lebih lanjut, Eni menjelaskan, 13 sekolah tersebut belum tentu dapat mengikuti akreditasi semuanya, sebab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun akan melakukan seleksi terlebih dahulu sesuai 6 komponen utama akreditasi. Jika sekolah sudah dapat memenuhi 6 komponen itu, maka dapat mengikuti seleksi akreditasi. Jadi itu nanti dari provinsi ataupun perpustakaan nasional itu nanti pakai Zoom, terus kita yang di bawah menyiapkan administrasinya serta video rekaman dari borang yang akan dinilai oleh asesor. Eni menambahkan, dari 10 sekolah yang mengikuti akreditasi perpustakaan tahun lalu, 8 di antaranya meraih akreditasi A, sedangkan 2 lainnya terakreditasi B. Eni berharap seleksi akreditasi tahun ini dapat dimanfaatkan oleh sekolah di Kota Madiun dan yang meraih akreditasi A semakin banyak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Satu persatu perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran 2022 mengemuka. Terbaru, Lokakarya Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digelar Selasa 2 Maret 2021. Wali Kota Madiun Maidi membuka kegiatan di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun dan diikuti sejumlah peserta secara virtual dari 27 kelurahan. Wali Kota Maidi berharap kegiatan memunculkan program yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dikatakan Wali Kota, standarisasi di bidang sosial sudah jelas. Kemiskinan dan pengangguran menurun, pendapatan per kapita naik. Karenanya, pembangunan di Kota Madiun
baik pembangunan fisik maupun SDM, harus menuju dan mendekat ke kesejahteraan masyarakat. Wali Kota menyebut, pembangunan manusia di Kota Madiun sejatinya sudah cukup baik. Terbukti dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kota Madiun di angka 80,91 pada 2020 lalu. Capaian tersebut meningkat 0,04% dibanding tahun sebelumnya. Tak heran, IPM Kota Madiun tertinggi ketiga di Jawa Timur. Capaian IPM ini tak terlepas dari capaian angka harapan hidup masyarakat Kota Madiun yang mencapai 72,81 tahun dan harapan lama sekolah yang mencapai 14,4 tahun. Namun, bukan berarti tanpa upaya untuk terus meningkatkan. Sejumlah indikator masih belum maksimal, wajib terus dioptimalkan. Wali Kota menambahkan, sinkronisasi dengan pembangunan fisik juga terus ditingkatkan. Pasalnya, pembangunan fisik menjadi salah satu pendukung pembangunan manusia. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pajak merupakan sumber pemasukan utama negara. Tanpa pajak, pembangunan bisa lumpuh. Karenanya, dalam gelaran kegiatan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan 2021 di GCIO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun pada Rabu 3 Maret 2021, Wali Kota Madiun Maidi mengajak masyarakat wajib pajak untuk segera melapor dan membayar pajak sesuai ketentuan. Apalagi, Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Madiun sudah memberikan berbagai kemudahan urusan perpajakan tersebut. Kegiatan itu juga diikuti sejumlah wajib pajak dari berbagai kalangan secara virtual. Wali Kota menyebut KPP Pratama Madiun sudah memberikan berbagai sarana guna memudahkan urusan pajak. Wajib pajak tidak perlu datang ke kantor. Pelaporan hingga pembayaran bisa dilakukan secara online. Karenanya, Wali Kota berharap masyarakat wajib pajak segera dapat memenuhi kewajibannya. Jadi pajak itu merupakan kewajiban. Jangan ditunda-tunda. Kalau itu kewajiban dan itu harus kita jalankan, ya cepatnya dijalankan. Ya. Semua sarana dari KPP Pratama sudah lengkap, online semuanya sudah diberi sarana yang cukup memudahkan. Tidak akan memutuskan wajib pajak. Maka hal seperti ini warga negara yang baik punya kewajiban pajak segera diberesi. Kepala Kantor KPP Pratama Madiun, Santoso Dwi Prasetyo menyebut, ada beragam pelayanan pajak yang bisa diakses masyarakat, mulai dari bentuk website, aplikasi Android, hingga layanan melalui WhatsApp. Pihaknya memang memberikan banyak opsi pelayanan guna memberikan kemudahan. Nah, yang pertama sih pemerintah sudah memberikan beberapa fasilitas insentif pajak. Jadi untuk UMKM sampai dengan ini, tahun lalu sudah mendapat fasilitas tidak bayar pajak, pajaknya bebas. Tahun 2021 ini diperpanjang oleh pemerintah sampai dengan bulan Juni. Ini melihat perkembangan COVID juga gitu. Prasetyo berharap masyarakat wajib pajak segera memenuhi kewajibannya, paling tidak melakukan pelaporan SPT tahunan. Untuk perseorangan, pelaporan paling lambat 31 Maret ini, sedangkan untuk perusahaan pada akhir April mendatang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pandemi COVID-19 turut mempengaruhi kegiatan masyarakat, tak terkecuali Parapatan Luhur, Parluh, yang akan segera dilaksanakan pada 13 Maret 2021 mendatang. Kegiatan Musyawarah Besar Persatuan Setia Hati Terate, PSHT itu akan digelar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, rapat koordinasi digelar oleh pemerintah daerah dan Forkopimda setempat di Makorem 081 di Rot Sahajaya Madiun pada Rabu 3 Maret 2021. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membahas upaya penanganan kegiatan tahunan PSHT tersebut. Dalam acara yang dihadiri oleh Karo Ops Polda Jatim, Kombes Pol Puji Santoso itu, Wali Kota Madiun Maidi menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan kondusivitas dalam pelaksanaan Parluh. Kalau kita tidak aman, segala kegiatan yang ada ini mencoreng kita semua. Untuk itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar mengajak semua pihak untuk senantiasa mematuhi aturan, terutama protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum PSHT, Raden Murjoko HW, memastikan bahwa pelaksanaan Parluh tahun ini akan mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, kegiatan juga dilaksanakan secara virtual dengan Zoom meeting dan tatap muka terbatas. Sementara itu, Komandan Korem 081 Dirot Sahajaya Madiun, Kolonel Infanteri Waris Arinugroho berharap pelaksanaan Parluh tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini, dan nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Deka bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.